kita buka sama-sama Yohanes pasal 21, saya berikan judul sharing saya, Yesus datang ke tempatku. Sambil kita buka Yohanes 21, izinkan saya mengingatkan, 2000 tahun lalu, minggu-minggu ini, Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Baru minggu kemarin kita rayakan Paskah, kebangkitan Tuhan. Lalu 6 minggu, hampir 6 minggu kemudian, Yesus terangkat ke sorga. 40 hari di dunia, dalam tubuh kemuliaan. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Total ratusan orang yang melihatnya. Lalu kita hari ini 2000 tahun kemudian, masih banyak pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yesus itu hidup, dia nggak mati. Ya, dan hari-hari ini adalah hari-hari penampakan itu. Salah satunya adalah cerita yang tertulis di Yohanes 21. Dan Yesus ini masih melawat you and me. Dia belum selesai bekerja. Berarti penampakan Tuhan masih terjadi. Itulah sebabnya jangan puas hanya dengan teori. Minta lawatan Tuhan secara pribadi. Saya bertobat karena penampakan Tuhan. Nggak boleh iri, setiap orang punya pengalaman pribadi. Saya melihat Yesus di balik terang benderang. Di dalam gereja yang isinya nggak lebih dari 100 orang ibadah. Jauh lagi di negeri orang, di Kanada. Kalian bisa dengar suara saya nafas ya? Oke ya, nggak apa-apa? Nggak mengganggu? Oke ya? Berarti kalau kalian bisa dengar saya nafas, puji Tuhan, kabar baik, berarti saya masih hidup. Are you sure? It's okay? No. Oke ya, kita lanjut ya. Bentar ya, saya berkhotbah di AUG pakai masker begini itu berapi-api, harus atur nafas saya. Siapa di sini hari ini haus lapar akan kebenaran? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya bertobat karena penampakan Tuhan. Tapi saya diubahkan terus-menerus karena lawatan. Jangan puas ketemu Yesus hanya sekali doang. Kita harus haus dan lapar akan kebenaran. Boleh nggak minta pengalaman pribadi sama Tuhan? Boleh aja. Karena Tuhan kita itu hidup. Dia rindu sekali bersentuhan dengan Anda dan saya. Saya diubahkan setelah saya menerima Yesus. Berminggu-minggu, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Lawatan demi lawatan Tuhan masih terjadi dalam hidupku hingga hari ini. Tapi Tuhan itu nggak memberi kita pengalaman yang sama. Tuhan punya 1001 cara untuk memberimu pengalaman pribadi. Yang penting hatimu dan hatiku haus dan lapar rohani. Minta Tuhan melawat kita. Jesus, please come. Don't just come into your heart. Let him come into your life daily. Minta sama Tuhan Yesus untuk datang ke hidup kita. Yesus, datanglah ke tempatku. Jangan nunggu kita ke gereja. When you raise your expectation, waktu kita angkat ekspektasi kita, kita akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan itu bekerja lewat iman kita. Sebelum kita baca, saya kasih sedikit dorongan iman kepadamu. Agar kita semuanya ini loh, jangan jadi Kristen secara agama. Tapi hubungan pribadi dengan Allah. Minta sama Tuhan melawat hidupmu hari ini. Orang yang paling keras pun bisa berubah kok. Sifat yang paling susah diubahkan pun masih ada harapan kalau Tuhan melawat kita. Ya, kita lihat sekarang ayat 21, Yesus menampakkan diri, pasal 21 ayat 1. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Ya kira-kira hari-hari inilah kejadiannya ini, 2000 tahun yang lalu. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Ini sebuah kejadian ketika murid-murid menangkap 153 ikan. 153 ekor besar-besar. Kejadian ini antara Yesus dengan 7 muridnya. Sebenarnya there were 7. There were 7 who were present. Ada 7 murid Yesus yang ada di situ. Waktu itu di pantai danau Tiberias kejadiannya. Di antara murid-murid itu sebagai berikut di ayat 2, di pantai itu berkumpul Simon Petrus.
Thomas yang disebut Didimus, 2. Natanael, 3. Natanael yang dari Kana, yang di Galilea. Anak-anak Zebedeus, siapa anak-anak Zebedeus? Yohanes, Yakobus, 4, 5. Dan 2 orang muridnya yang lain, anonimus, tidak ditulis namanya atau siapa, 6, 7. Total ada 7. Waktu saya baca ayat 2 ini, saya merasa saya bagian dari story. Kalau baca Alkitab itu, kenapa Alkitab itu hidup? Karena Roh Kudus membawa kita tersedot ke dalamnya, seolah-olah kita melihat diri sendiri dalam firman Allah, dan kita melihat firman dalam diri kita. Kalau kita mau dapat yang paling banyak dari firman setiap kali kita membacanya, jadikan firman Tuhan personal. Dan saya suka sekali, tidak ada satupun kata-kata atau huruf di Alkitab, apalagi kalimat yang iseng ditaruh di sana. Ada 7 kan? 2 yang terakhir tercatat adalah 2 orang muridnya yang lain, anonimus, tidak diberi nama. Apakah Yohanes lupa? Karena penulis Injil Yohanes adalah Rasul Yohanes, Rasul kasih itu. Murid yang paling dikasih Yesus. Kalau saya baca semua kejadian tentang Yohanes, orangnya ini titan sekali, orangnya itu teliti. Yohanes itu yang pertama-tama mengenali Yesus. Yohanes yang ingat perkataan Tuhan, bahwa dia akan dibangkitkan. Nggak mungkin dia lupa teman. Kenapa dari 7 murid ini, 2 tidak ditulis namanya, 2 orang muridnya yang lain. Begitu aja penjelasannya. Have you ever wondered, mungkinkah Tuhan mau include kita semua dalam kamus buku lawatannya? Hari itu Tuhan kan besuk murid-muridnya. Mereka lagi putus asa. Mereka belum percaya kalau Yesus sudah bangkit. Kejadiannya ya minggu-minggu ini, di minggu-minggu penampakan, kan Yesus 40 hari tinggal di dunia setelah kebangkitan. Dan dari 7 murid ini, kenapa Yohanes tulis 2 murid yang lain? Emang susah tulis nama? Menurut saya lebih panjang ya kalau ditulis begini, 2 orang muridnya yang lain. Mending ditulis aja Stephen dan Andi. Kan lebih singkat ya kan? Kenapa ditulis 2 orang muridnya yang lain? Penulis Alkitab itu diilhami oleh Roh Kudus. Kalau dia tulis anonimus, itu pasti supaya kita semuanya bisa melihat diri sendiri dalam story itu. 2 orang ini mewakili kita. Murid-murid yang lain. Kita bukan termasuk 12 Rasul Anak Domba. Kita tidak termasuk di 120 di waktu Pentakosta. Kita tidak termasuk di 3.000 orang yang bertobat hari itu. Gereja berubah dari 120 menjadi 3.120. Tapi ada 2 murid yang lain. Ada dombaku dari kandang yang lain yang harus ikut aku. Tahu nggak? Dari ayat 2 ini aja saya mendapat satu kesimpulan bahwa Tuhan itu rindu melawatmu. Tuhan itu rindu melawat kita baik di gereja atau di mana kita berada. Di rumah, di kamar pribadi kita. Jesus has always wanted and desired to visit you. Holy visitation namanya. Pembesukan ilahi. Visitasi ilahi. Allah rindu. Saya salah satu dari 2 murid ini. Ketika Tuhan lawat saya saat saya umur 18 tahun. Penampakan terjadi. Dan saya bertobat sungguhan hari itu. Tapi hari-hari kemudian, tak henti-hentinya saya alami jamahan. Sekalipun saya ini cinta firman dan firman ini segala sesuatu, Tuhan taruh nama dan firman di atas segalanya. Izinkan saya ngomong gini dengan pengertian yang benar dari sisi Anda. Jangan salah paham ya. Jangan puas hanya baca Alkitab. Minta Tuhan sungguh-sungguh melawat hidupmu. Saya baca firman bukan supaya nambah pengetahuan. Saya baca firman supaya ketemu sama Tuhan ya firman. Saya baca Alkitab karena saya mau alami an encounter atau perjumpaan pribadi dengan pribadi yang menjadi pusat perhatian Kejadian sampai Wahyu. Yesus Kristus namanya di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. I want to know Him. I want Him to touch my life. More than anything. Jangan puas hanya baca firman. Minta sama Tuhan. Tapi kalau kita minta jangan kecewa dan jangan tentukan harus di zamannya cara begini. Pokoknya gua mau yang demikian. Nggak bisa begitu juga. Tapi kalau hati kita haus dan lapar ya.
Saya masih ingat kok masa-masa ketika saya baru-baru lahir baru. Masih bayi rohani nih. Masa Tuhan itu akan dengar ya doa saya ya? Ternyata baby oe-oe aja Tuhan ngerti kok dia mau apa. Apalagi kita bayi rohani yang bisa menaruh dalam tutur kata yang jelas. Tuhan, aku rindu jamahan. Please touch me. Saya masih ingat waktu itu di kamar saya secara pribadi. Tiba-tiba saya menangis. Bukan karena saya cengeng, saya orangnya tidak begitu. Saya rasakan kasih Yesus, saya nggak tahu gimana caranya menjelaskan. Saya hanya nyanyi saja pakai gitaran, itu pun ilmunya pas-pasan. Tapi waktu saya ulangi bait-bait terakhirnya, kalimat terakhir biasanya orang Kristen di Indonesia itu suka mengulang-ulang kalimat penutupan sebuah lagu pujian. Kadang-kadang yang WL, yang pimpin pujian, kalau saya sih tandanya begini, kalau kalian lihat, tangan saya ada 3 yang terakhir dimunculkan. Ini saya kasih tanda kanan kiri kepada WL dan musisi. Diulang 3 kali lalu ending. Waktu saya mau ulang 3 kali lalu ending. Karena saya sendirian saat teduh jadi nggak perlu kasih tanda karena saya tahu. Saya tahu saya mau ending 3 kali. Nggak bisa, saya ulang-ulang 7 kali. Nangis sejadi-jadi. Saya bisa rasa kalimat terakhir lagu itu penutupan lagu pujian yang saya sedang dengungkan dan nyanyikan. Saya dilawat Tuhan. Saya nangis bisa merasakan kasih Yesus itu begitu besar. Begitulah cara saya berubah. Diairi terus dengan aliran surga. Dari Philip Mantova yang keras. Yang dikit-dikit mau bunuh diri. Yang gampang putus asa dan kecewa. Hidupnya penuh kepahitan. Pesimis sekali sebagai anak kedua dari 3 putra papa mama. Saya merasa yang paling gak bisa apa-apa. Kecilnya sakit-sakitan. Dilawat lagi, dilawat lagi, dilawat lagi. Kata lewat dekat dengan kata lawat, dekat dengan kata lewat. Ketika saya dilawat itu saya tahu saya sedang dilewat oleh Tuhan. Bukan dilewati atau dilewatkan, tapi saya dilewat. Saya dilewati oleh Tuhan, bukan dilewatkan. Saya dilewati di depan saya seperti Tuhan jamah saya lagi dan lagi, disitulah masa mudaku berubah. Bukan karena positive thinking belaka. Kok bisa saya lebih sabar ya? Kok bisa lebih tegar ya menghadapi pencobaan? Kok saya lebih sukacita ya? Dunia bilang perasaan saja, bukan loh, itu perubahan. 2 murid yang lainnya dibesuk Yesus juga hari itu di tepi pantai Tiberias. Saya ingin Anda untuk melihat dirimu di dalam picture ini. Tetapi 5 muridnya yang lain juga cukup interesting sih. Siapa aja yang Tuhan rindu lawat dan ubahkan? Simon Petrus, katakan Simon Petrus. Orang yang gegabah Tuhan cinta. Tuhan akan ubahkan dia. Petrus itu kan cenderung ngomong dulu baru mikir kemudian. Bertindak dulu menyesali nanti. Kalau ini cocok dengan kepribadianmu, good news, kabar baik saudaraku. Tuhan menaruhmu dalam kamusnya, hai Simon Petrus. Sebentar lagi Tuhan akan menjadikanmu batu karang yang teguh. Ini adalah salah satu daftar buku Tuhan, orang-orang yang perlu Tuhan lawat secara pribadi. Pertama-tama, orang yang selalu gegabah cenderung buat salah. Good news, kabar baiknya. God has mercy on you. Tuhan berbelas kasihan kepadamu. Kalau kalian frustrasi dengan diri sendiri, aku ini loh kok, aku ini orangnya selalu melakukan kesalahan. Padahal aku udah ngomong sama diri sendiri, jangan, jatuh lagi. Lagi jatuh lagi. Don't punish yourself. Don't give up, jangan menyerah. Tuhan sayang padamu, hai Simon Petrus. Simon Petrus, Petrus orang pertama yang Tuhan lawat hari itu. Seorang yang gegabah. Selain dia siapa lagi? Thomas yang disebut Didimus. Thomas ini orang yang logis. Susah pengalaman. Gak main perasaan. Maunya logika dan bukti. Bahkan terkesan skeptis seringkali. Kalau enggak terlebih dahulu aku melihat, aku enggak akan percaya. Orang begini dibuang sama gereja. Dianggap orang-orang yang selalu terlalu banyak pertanyaan. Hanya mengkritisi dan mengkritik saja. Tapi Tuhan cinta. Tahu enggak Thomas menjadi seorang rasul yang membawa Injil dekat ke Asia. Dia mati di India. Orang yang ragu-ragu, yang bimbang. Orang yang imannya itu enggak pernah bulat.
Imannya Thomas itu selalu setengah. Selalu ada cacat celah. Kalau orang lain itu imannya seperti hosti, kue perjamuan yang belum dipecahkan, itu bisa bulat begitu. Dia itu mesti ada crack-nya di mana selalu ada retak. Pernahkah Anda merasa Anda orang seperti itu? Aku ini susah percaya. Pikiranku ini loh, orang lain bisa nangis kok aku enggak. Orang lain bisa ketawa, bisa nari-nari. Aku ya mau sih, tapi dalam kasusku, kalau aku lakukan itu terlalu memaksakan diri. Aku bukan orang begitu. Aku iri sama teman-temanku. Kok bisa rohani ya? Aku cinta Tuhan, tapi diam-diam di hati. Belajar sih di AOG ini diajari untuk berekspresi. Tapi ekspresiku yang maksimal masih kalah dengan temanku yang masih kalah sama teman di sebelahku ini. Maksimalku itu baru setengah jalannya dia. Aku kok gak bisa jadi kayak dia ya? Aku kok gak bisa jadi orang yang romantis ya? Kalau kejar cewek, kalau sudah waktunya karena sudah kuliah, selalu kalah diserobot oleh laki yang lain. Karena aku ini kaku. Aku ini logis. Aku ini praktis. Lama-lama Anda merasa tersisihkan dalam kerajaan Tuhan. Merasa seperti orang seperti Anda itu gak ada tempat di dalam rencananya. Manusia bisa membuangmu dan meragukanmu. Hai si peragu, hai si pebimbang. Tapi Allah akan melawatmu. Dia akan mengguna dan dia akan memilihmu dan menjadikan hidupmu berguna. Hai Didimus. Thomas ini menjadi rasul yang tidak bimbang dan ragu, menyerahkan dan meletakkan nyawanya untuk India. Gara-gara dia terbuka Injil ke Asia. Paulus tidak bisa ke sana, dihalangi Roh Kudus. Karena memang porsinya Thomas. Si Didimus itu. You have a place in God's plan. And let me say this as your pastor. Sebagai gembala sidang. Izinkan saya mengatakan kepada AOGers di sini maupun yang menyaksikannya di mana? Lewat online sekarang. Dengarkan. You have a place in this church. Kalian punya tempat di gereja ini. Dengar gini, harusnya tepuk tangan dan katakan haleluya. Siapa yang merasa dirinya seperti Thomas Didimus? Angkat tangan. Oh enggak ada ya? Memang lebih sedikit sih. Siapa yang merasa seperti Simon Petrus? Biasanya melakukan kesalahan lalu nyesel. Aduh. Ya. Pasti kita temulah. Minimal 2 orang murid yang lain itu pasti kita include itu. Tapi selain Thomas Didimus, ada juga orang yang tipe Nathanael yang akan Tuhan lawat di gereja kita. Nathanael adalah seorang yang tulus dan polos. Dalam dirinya tidak ada kepalsuan. Tuhan lihat dia berada di sebuah pepohonan. Dia sedang berdoa dan renungkan firman. Tuhan bilang sama dia, inilah orang Israel sejati. Polos hatinya. Siapa bilang Tuhan hanya cinta orang berdosa? Tuhan juga cinta orang baik loh. Orang baik kan tentu orang benar. Kebaikan tidak bisa membuat kamu dan aku masuk ke dalam sorga. We cannot be saved by our goodness, you see. Tapi orang baik itu ada di dunia ini. Makanya lebih susah sebenarnya untuk nginjili orang baik. Karena orang Kristen yang diselamatkan dari orang berdosa yang gak keruan, gak tentu lebih baik dari mereka secara dasar sifat. Tapi tetap beritakan Injil, karena Injil itu bukan soal kebaikan, Injil itu kebenaran. Jadi kalau kita mau memberitakan Injil pada teman kita yang terkenal baik ini, orang gak rusak, gentleman, suka meminjamkan, suka membantu orang lain, tapi dia tidak percaya Kristus, tetap beritakan firman. Jangan malu akan Injil, Injil itu kekuatan untuk menyelamatkan. Sebab yang diselamatkan Tuhan, bukan hanya orang jahat, orang baik juga. Yang diselamatkan, bukan orang yang salah saja. Orang baik termasuk di dalamnya. Sebab baik gak tentu benar. Gak bisa Anda sekarang kalian datang ke rumah saya dan ting dong, bel rumah dan kata aku orang baik, boleh gak aku tinggal di rumahmu? Kalau orang itu bukan siapa-siapa, yang boleh tinggal di sorga hanyalah anak-anak Allah. Yang boleh tinggal di sorga hanyalah anak-anak Tuhan. Beritakan. Nathanael juga tipe orang baik di dalam gereja, orang baik di masyarakat. Tuhan rindu lawat, Tuhan cinta. Berapa kali saya sebagai hamba Tuhan melayani orang baik. Mereka bisa dengarkan Injil dan sopan santun, tapi ketika mereka menerima Injil itu, mereka dilawat. Aneh ya, orang baik. Kelihatannya gak pernah berdosa seumur hidupnya. Melakukan 10 perintah Allah tanpa disengaja.
Dia nggak percaya Tuhan gitu aja, nggak pernah berbuat jahat pada sesama. Tapi ketika dilawat Tuhan, saya lihat dengan mata kepala. Mereka nangis dan berkata, aku orang berdosa. Kok bisa ya? Saya lihat dosanya di mana. Tapi memang manusia itu sesaleh-saleh apapun tetap adalah kain kotor di hadapan Allah. Karena kebaikan manusia tidak menyelamatkan. Jadi ketika saya lihat orang baik diinjili, kalau dia menerima, itu indah sekali. Mereka nangis dilawat Tuhan, Roh Kudus jamah, dan mereka berkata, aku orang berdosa. Terima kasih kau ampuni aku. Ternyata sama orang jahat seperti saya. Masa laluku tidak bagus. Kalau kalian tahu, pernah baca buku saya, kalian mungkin sudah pernah dengar. Dosaku itu banyak dulu. Badan saya hanya 65 kilo waktu saya masih teenager atau ABG. Tetapi dosa saya 1 ton. Tapi orang seperti Nathanael juga akan dilawat oleh Tuhan. Kalau saya tanya siapa sini seperti Nathanael, nggak akan berani angkat tangan, dikira ngaku-ngaku sama temannya. Tapi saya yakin di sini banyak orang baik, dari keluarga baik-baik. Jesus is calling you to be his disciple. Yesus memanggilmu untuk menjadi muridnya. Sekalipun kalian merasa baik-baik saja dengan hidupmu, God has a call on your life. Tuhan punya panggilan dalam hidupmu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi Tuhan hadir ke tempat kita itu, Tuhan hadir bagi masing-masing. Setiap garis personality yang berbeda-beda. Setiap kita dengan latar belakang yang gak sama. Masing-masing juga punya future sendiri-sendiri. Tapi Tuhan hadir untuk setiap kita, you and me. Lalu, anak-anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus. Tipe seperti apa? Yohanes dan Yakobus adalah tipe yang emosional. Plus ambisius. Wah, nggak enak ini. Sebenarnya mereka berdua itu nggak bagus. Yakobus ini adalah martir pertama. Kan dia dibunuh. Maksud saya rasul pertama yang mati martir. Si Yakobus ini kan ditangkap, dibunuh. Jadi bukan Yakobus yang menulis surat Yakobus. Kalau Yakobus yang menulis surat Yakobus itu bukan murid Yesus. Itu saudara Yesus. Setelah Maria melahirkan Yesus, Maria melahirkan anak-anak dalam pernikahannya dengan Yusuf. Kan waktu mengandung Yesus, Maria tidak menikah. Karena Roh Kudus turun ke rahimnya. Setelah melahirkan Tuhan Yesus, Alkitab tidak mencatat, tapi mereka menikah dan punya anak. Saudara Yesus diantaranya adalah Yakobus yang menulis surat Yakobus dan Yudas yang menulis surat Yudas di Perjanjian Baru. Bukan Yudas Iskariot, banyak nama mereka sama. This is James, the brother of Jesus. Tapi Yakobus yang ini, anak Zebedeus, adalah murid-murid Yesus. Salah satu daripada 12 murid. Saudaranya Yohanes. Kalau Petrus itu saudaranya Andreas. Jadi banyak di dalam 12 rasul Yesus itu ada yang saudaraan dipanggil. This is beautiful. Kemungkinan besar loh ya, panggilan Tuhan atas hidupmu. Sekalipun unik, Tuhan sekalian memanggil saudaramu. As for me and my house, we will serve the Lord. Aku dan keluargaku, kami akan melayani Tuhan. Jadi panggilanmu, bersama dengan itu Tuhan memanggil adikmu. Hai Petrus, hai Andreas, hai Yohanes, hai Yakobus. Nah Yakobus ini, dia mati sebagai martir. Dibunuh oleh raja saat itu, Herodas yang jahat. Lalu mereka setelah Yakobus dibunuh, Petrus kan ditangkap. Lalu dilepaskan secara ajaib dari penjara. Semua tercatat dalam kisah para rasul. Anak-anak Zebedeus ini gak seheroik itu awal mulanya, mereka bukan pahlawan. Yohanes juga enggak. Yohanes jadi rasul kasih itu perubahan karena lawatan. Yohanes itu emosian. Yesus gak bisa masuk Samaria karena dilarang oleh orang-orang lokal. Mereka loh memberi ide gila. Tuhan Yesus, guru, panggil aja Halilintar. Kita barbecue mereka semuanya medium well atau well done. Hajar Tuhan. Emosian. Ambisius lagi. Like mother, like sons. Satu-satunya mama yang ikut-ikut campur pemuritan Yesus adalah mamanya Yohanes Yakobus, istri Zebedeus. Ngomong sama Tuhan apa? Tolong ya Tuhan, nanti kalau engkau sudah di Firdaus, suatu hari kelak kau ke sorga, gak peduli dia kalau Yesus mati atau apa. Pokoknya yang penting anak-anak gua. Satu sebelah kananmu, satu sebelah kirimu ya, biar mereka bertata bersama dengan engkau. Tuhan Yesus tidak menolak.
tapi juga tidak gampang menerima. Tuhan berkata, sanggupkah mereka minum cawanku? Tapi setelah itu Tuhan Yesus berkata, sebenarnya mereka sanggup sih. Mereka semua juga akan menderita karena saya. Tapi siapa yang duduk di kanan kiriku, tergantung Bapa, bukan padaku. Ambisius, ngamuk rasul-rasul yang lainnya. Main mama. Nggak fair nih. Sehingga mereka semua berdebat akhirnya siapa terbesar di antara mereka. Ini yang nggak enak sih di dalam gereja. Dijadiin teman juga nggak terlalu nyaman. Orang-orang yang emosian. Jangan dibuang teman kayak gitu, didoakan. Karena siapa tahu nanti jadi rasul kasih temanmu itu. Dari emosi menjadi rasul kasih. Saya dahulu kala saya dan saudara-saudara saya itu dapat julukan yang sama waktu di Vancouver, Kanada. Saya masih ingat kok dulu, saya sama koko saya itu, gara-gara adikku, kita hampir berantem dengan orang tua murid. Yang berantem antara adik dengan temennya, saya hampir berkelahi dengan papanya. Saya masih SMP waktu itu, nekat sekali saya pulang dijewer papa mama. Nggak bangga saya, koko saya dan saya pergi ke sekolah, tantang orang tuanya. Makanya waktu saya pindah ke Kanada, nggak lama setelah itu mereka nggak tahu sejarah kita. Karena saya datang ke gereja kan hanya sebagai jemaat biasa. Tapi lama-lama om dan tante di gereja Indonesia di Kanada itu memberi kami julukan. Anak-anak Mantova adalah anak-anak halilintar. Ngamuan. Saya nggak bangga nih. Saya nggak ngerti kasih. Sukanya emosi. Buka rahasia sedikit. Saya pindah-pindah negara itu bukan karena bangga. Papanya sekolahkan dia di luar negeri itu karena saya karena perkelahian. Saya lari dari satu negara ke negara lain itu karena berantem hampir mati. Saya ngomong gini bukan berarti sekarang saya sempurna. Tapi untuk sekarang saya bisa ngampuni itu aja sudah a leap of faith. Udah lompatan iman. Hingga saya bisa mengajarkan tentang kasih. Itu ajaib gak nyata bagi keluarga kami. I know Jesus all the way. Jesus has visited me. And the sign dan tanda bahwa Tuhan telah memberikan visitasi ilahi adalah perubahan karakter kita. And I'm still being changed. Saya terus diubahkan. Yohanes itu emosian. Nggak jadi rasul, mungkin jadi gangster dia itu. Tapi dia juga ambisius. Nggak enak lah sama teman gini. Dia nggak akan pernah suka kalau Anda berhasil duluan. Kalau Anda diberkati, dipakai Tuhan. Mereka pasti akan iri dan cemburu dan berkata kok enak. Kalau jadi rekan kerja, biasanya yang menyikutmu ya orang-orang yang beginian. Di depan bisa baik-baik, nanti di belakang bisa beritahu sama bosnya. Semua kelemahanmu dibuka. Supaya dia dipromosikan, Anda tetap gajinya. Jangan dibuang teman kayak gitu. Hati-hati tapi. Karena bergaul dengan orang yang suka naik pitam, itu adalah pencobaan. Orang yang ambisius gitu itu susah dipercayai. Seringkali kalau Anda percaya dengan orang demikian, harus siap mental untuk dikecewakan. Atau dikhianati. Tapi jangan dibuang dan jangan dibenci. Doakan mereka. Kalau Yohanes dan Yakobus bisa menjadi rasul kasih, satunya menjadi martir kasih. Then they can change too if Jesus touches them. Kalau Tuhan mengubah mereka. Dan kalau Anda adalah orang seperti Yohanes dan Yakobus, let me pray for you. Biar saya doakan supaya kalian diubahkan oleh Tuhan. Menjadi rasul kasih. Menjadi orang-orang benar. Orang-orang yang cinta Tuhan. Amin. Nathanael, anak Zebedius, dan 2 muridnya yang lain. Wow, kita belajar banyak ya. Kita belajar 5 murid Yesus dan 2 anonimus. Hari ini kita mengerti bahwa kita punya tempat di dalam rencana Allah. Tipe-tipe manusia bahkan yang tidak ditulis di sini diwakili dengan 2 murid lainnya yang tidak ditulis nama. Itu kita. Kok Philip? Saya kok nggak ditulis di sana? Saya ini orangnya bukan ambisius, nggak emosian. Saya ini orangnya juga bukan polos-polos gitu, ya, yang tulus-tulus, yang gampang tipu bahkan. Saya bukan orang yang gegabah. Saya juga bukan orang yang ragu, yang skeptis, yang logis. Kok nggak ada aku di sini? Nah, kamu tipe apa kalau nggak satu pun dari murid-murid yang ditulis ini itu cocok dengan kepribadianmu? Ya, tidak ada satupun yang cocok dengan aku, Ko Philip. Lalu kamu orang yang seperti apa? Aku orang gila.
Ya ada toh, dua murid yang lainnya itu. Bisa aja mereka gila. Yohanes kan pasti tahu namanya. Wong itu temannya. Dia nggak tulis nama. Memberi ruang untuk Anda ada di sana. Minta Tuhan melawat hidupmu.